Bayangkan, seorang kakek berusia 70 tahun, hidup sederhana di sebuah desa yang tenang, tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan menikahi seorang gadis muda berusia 25 tahun, bukan janda, bukan duda, tapi gadis cantik, lembut, dan misterius yang entah dari mana datangnya. Semua orang di desa terdiam, sebagian berbisik, sebagian lagi bersorak, tapi yang pasti, tak ada satupun yang tidak penasaran. Namanya kakek Harto, hidupnya biasa saja, tak punya harta berlimpah, hanya kebun kecil, seekor ayam jago kesayangan, dan beberapa anak serta cucu yang kini sudah tinggal di kota. Tapi di usia tuanya, kakek Harto membuat keputusan yang akan mengubah segalanya, menikahi Lestari, seorang gadis muda dan cantik yang baru beberapa bulan tinggal di desa. Tapi, tunggu dulu, kisah ini bukan sekadar kisah cinta tua muda, ini adalah cerita tentang rahasia besar, kenyataan yang tak terduga, dan sebuah pernikahan yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke kisah yang penuh kejutan ini, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka cerita-cerita tak biasa seperti ini, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dan yang paling penting, baca dulu deskripsi videonya, biar kamu nggak gagal paham sama alur ceritanya. Ada banyak detail penting di sana. Jadi, siapa sebenarnya gadis muda bernama Lestari ini? Apa yang membuat seorang kakek bersikeras ingin menikahinya? Dan, kenapa pernikahan mereka harus batal di detik terakhir? Semua akan terjawab, mulai dari sini. Matahari itu baru saja naik perlahan di ufuk timur. Desa kecil tempat kakek Harto tinggal masih berselimut kabut tipis, seolah menunggu kabar besar yang akan mengguncang suasana tenang mereka. Di balik pagar bambu dan suara angin yang menyapu dedaunan, persiapan pernikahan mulai terasa di udara. Pernikahan kakek Harto dan Lestari menjadi topik paling panas di warung kopi dan pos ronda. Kakek itu memang masih gagah, tapi nikah sama gadis muda, apa nggak salah, kata Pak Salim sambil menyeruput kopi hitamnya. Mungkin ceweknya ngejar warisan, sahut Bu Darmi yang sudah 3 kali gagal nahan rasa curiga. Tapi di balik semua gosip dan keraguan itu, rumah kakek Harto justru dipenuhi kehangatan. Lestari, calon mempelai wanita, terlihat begitu aktif membantu persiapan. Ia memasang hiasan janur, mengatur kursi, bahkan menyiapkan minuman untuk para tamu yang datang lebih awal. Gadis itu memang cantik, tapi bukan sekadar cantik wajah. Ia punya tutur kata lembut, mata yang teduh, dan senyum yang membuat orang-orang yang melihatnya seolah lupa dengan prasangka buruk yang sempat muncul. Lestari tidak banyak bicara soal masa lalunya. Katanya, ia baru pindah ke desa ini setelah ibunya meninggal, dan memilih menetap di rumah peninggalan neneknya yang sudah lama kosong. Harto berkata, "Lestari, kamu yakin mau hidup sama kakek tua begini?" Lestari tertawa kecil, lalu menjawab, "Kalau bukan karena yakin, saya nggak akan sampai sejauh ini, Kek." Harto tersenyum, tapi jauh di dalam matanya, ada keraguan kecil yang sulit dijelaskan, bukan karena tak percaya pada Lestari, tapi karena semua ini terasa terlalu baik untuk jadi kenyataan. Di sisi lain, 2 anak kandung Harto, Dani dan Ratna, diam-diam mulai menyelidiki. Mereka merasa ada yang janggal, Lestari terlalu sempurna, terlalu siap masuk ke keluarga mereka. Mereka bertanya pada tetangga sekitar, mencoba melacak asal-usul Lestari, tapi hasilnya nihil. Tak ada yang tahu siapa dia sebelumnya, seolah ia muncul begitu saja dari kabut pagi. Hari-hari menjelang pernikahan terasa ganjil, bukan karena kekacauan logistik atau masalah biaya, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada yang ditutupi, seperti ada rahasia yang sedang menunggu waktu untuk pecah. Malam hari, saat seluruh rumah tertidur, Lestari duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada sebuah foto tua yang sudah menguning. Ia menatapnya lama, lalu menyelipkannya ke dalam saku bajunya. Tak ada yang tahu foto itu milik siapa, tapi air mata yang jatuh di pipi Lestari malam itu adalah awal dari segalanya. Pernikahan ini terus dipersiapkan dengan riang di permukaan. Tapi seperti air yang tenang menyembunyikan pusaran di dasarnya, semua orang tak tahu bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Malam itu, desa tak seperti biasanya, udara terasa lebih dingin, langit gelap tak berbintang. Rumah kakek Harto masih diterangi lampu minyak dan obor bambu. Semua terlihat damai, tapi entah kenapa, suasananya seperti menahan napas. Tamu-tamu mulai pulang. Ibu-ibu yang tadi sibuk memasak sudah tertidur di sudut dapur. Dani, anak lelaki Harto, terlihat masih duduk di beranda sambil merokok dalam diam.
Ia tak mengatakan apa-apa, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Dani berkata, kamu yakin nggak ada yang aneh sama cewek itu? Ratna berbisik, dari awal aku udah ngerasa, Mas, tapi ayah terlalu senang, aku takut bikin kecewa. Dani mengangguk, lalu berkata, aku coba cari-cari info soal dia, ke kecamatan, ke tetangga, nihil, bahkan nama keluarganya pun, nggak ada yang kenal. Lestari belum tidur, ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, duduk memeluk lutut sambil menatap bulan yang tertutup awan. Di tangannya ada secarik kertas dan sebuah foto usang. Wajahnya tampak bingung, antara ketakutan, kesedihan, dan sebuah beban yang beratnya tak bisa dibagi pada siapapun. Apa aku sanggup terus bohong begini? Kakek Harto terlalu baik, terlalu tulus. Tapi kalau aku jujur, semuanya bisa runtuh. Tapi kalau aku diam, aku juga akan menghancurkan hidupnya. Aku cuma ingin tahu siapa ayahku. Aku nggak pernah minta dicintai. Tapi sekarang semua sudah terlalu jauh, terlalu rumit. Besok aku harus putuskan semuanya. Di tengah kesunyian malam itu, Lestari menulis. Bukan undangan, bukan ucapan terima kasih, tapi sebuah surat pengakuan. Surat yang seharusnya tidak pernah dibaca siapapun, kecuali jika semuanya gagal. Untuk kakek Harto, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Aku tidak bisa melanjutkan kebohongan ini, aku tidak bisa berdiri di pelaminan besok dan berpura-pura jadi seseorang yang pantas mencintaimu, karena sebenarnya aku tidak pernah datang untuk dicintai. Aku datang untuk mencari kebenaran, dan aku telah menemukannya. Waktu bergulir, tapi malam seolah tak mau berlalu. Lestari masih terjaga, di luar kamar, Dani tak sengaja masuk ke kamar tamu untuk mencari handphonenya yang tertinggal. Ia tak bermaksud membaca surat itu, tapi saat merapikan bantal, secarik kertas itu jatuh ke lantai. Saat membaca isi surat itu, tangan Dani gemetar, ia langsung keluar dan membangunkan Ratna. Mereka membaca surat itu bersama, dan saat mereka selesai, dunia mereka runtuh. Ratna berbisik, jadi, dia itu bukan cuma perempuan biasa. Dani berkata, ini bukan soal cinta lagi, Ratna, ini jauh lebih rumit. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Lestari, kecuali surat itu. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, kecuali takdir. Tapi satu hal yang pasti, malam itu bukan malam biasa, itu adalah malam sebelum sebuah kebenaran dibuka, dengan luka yang tidak bisa ditutup lagi. Esok hari, pernikahan seharusnya berlangsung, tapi di balik semua rencana, janur kuning, dan doa-doa restu, ada satu kenyataan yang akan membuat semua orang terdiam. Kakek Harto belum tahu bahwa perempuan yang ingin ia nikahi, bisa jadi adalah seseorang yang tidak pernah seharusnya ia cintai. Pagi itu datang dengan gegap gempita, desa yang semula sunyi kini penuh dengan warna, janur kuning menjulang di gerbang rumah, tenda putih biru berdiri megah di halaman. Ibu-ibu sibuk menyusun hidangan, anak-anak berlarian membawa bunga, para bapak berdiri rapi memakai batik terbaik mereka. Semua mata tertuju pada satu hal, pernikahan seorang kakek dan seorang gadis muda. Kakek Harto berdiri di kamar dengan pakaian adat Jawa, beskap coklat tua, kain batik halus, dan belangkon yang dipakaikan oleh cucunya. Wajahnya tampak bahagia, tapi juga sedikit gugup. Dulu waktu muda, aku nggak sempat ngerasain resepsi begini, gumamnya. Sekarang, di umur segini, malah dapatnya gadis muda, Tuhan lucu juga. Semua tertawa, tapi tawa itu tak bertahan lama. Ratna berkata, Mas, kita harus ngomong, ayah nggak boleh sampai berdosa. Dani berkata, tapi gimana caranya, kalau kita bilang sekarang, semua orang bakal heboh, ayah bisa kena serangan jantung. Ratna berkata, justru karena itu, ini bukan soal malu, ini soal kebenaran. Tapi sebelum mereka sempat memutuskan untuk berbicara, sesuatu terjadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, upacara akan dimulai dalam 30 menit, tapi Lestari tak terlihat di mana-mana. Gaun pengantinnya masih tergantung rapi, hiasan rambutnya belum disentuh. Beberapa ibu panik, para panitia saling memanggil. Lestari mana? Mantan wedoknya hilang, suasana pun berubah kacau. Di samping sumur tua, di bawah pohon sawo, Lestari berdiri memunggungi Harto. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, tapi wajahnya penuh air mata. Lestari, kamu kenapa? Waktunya udah mepet, semua orang nungguin. Lestari tak menjawab, ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Harto melangkah pelan, lalu meletakkan tangannya di pundak gadis itu. Tapi saat Lestari menoleh,
ia melihat mata yang penuh luka. Lestari berkata, "Kek, maaf, aku nggak bisa." Harto berkata, "Apa maksudmu, Nak?" Lestari berkata, "Aku nggak bisa menikah, aku nggak sanggup." "Harto, kenapa? Kamu nggak cinta sama kakek?" Lestari menangis. "Bukan itu, justru karena kakek terlalu baik, karena semua ini salah dari awal." Desa mulai bergemuruh, gosip menyebar secepat api. Para tetua datang mencoba menengahi, tapi Lestari tetap berdiri di situ, menangis, tubuhnya gemetar. Dan akhirnya, Lestari memanggil semua orang. Ia berdiri di atas panggung kecil, di depan mikrofon, dengan mata bengkak dan suara serak. "Lestari, dengan suara terbata, maafkan aku semuanya, terutama kakek Harto. Aku tidak bisa menikah hari ini, karena aku tidak datang ke sini untuk cinta, tapi untuk mencari ayahku." Suasana hening seketika, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Lestari melanjutkan, "Ibuku meninggal 3 bulan lalu. Sebelum wafat, ia mengaku padaku, bahwa aku adalah anak dari seorang pria yang dulu ia kenal saat masih muda. Pria itu tinggal di desa ini, pria itu bernama Harto." Harto terpaku, dunia di sekitarnya mendadak memudar. Tenda pernikahan, suara orang, bahkan matahari pagi, semua seperti lenyap. Ia hanya melihat Lestari, wajahnya yang cantik itu kini berubah menjadi cermin masa lalu. Garis-garis wajah ibunya, senyumnya, bahkan bentuk dagunya. Ya, ia mengenal semua itu, tapi selama ini, ia menolak untuk percaya. Harto gemetar, "Ibunya, siapa namanya?" Lestari berkata, "Sri Utami, dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Yogyakarta, kakek tinggal di rumah itu, waktu kuliah, kan?" Harto berkata, "Ya Tuhan, Lestari, kita nggak boleh menikah, Kek, karena aku bukan hanya gadis asing yang jatuh cinta, aku ini darahmu sendiri." Beberapa tamu mulai pergi. Ada yang memaki, ada yang menangis, ada yang memeluk Harto tanpa berkata apa-apa. Dani dan Ratna hanya bisa berdiri di pojok, menyeka air mata dan rasa bersalah karena tak berani mengungkapkan lebih cepat. Tapi Harto hanya duduk di pelaminan kosong itu, tanpa pengantin. Tanpa upacara, hanya seorang pria tua, dan di sampingnya, seorang gadis yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pernikahan itu tak pernah terjadi. Tapi pagi itu, sebuah rahasia besar terungkap, dan mengubah dua jiwa selamanya. Lestari tidak pergi, Harto tidak marah. Mereka hanya saling memandang, mencoba menerima kenyataan yang datang tanpa undangan. Kadang, cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dilepaskan. Dan kadang, keluarga bukan tentang siapa yang bersama kita dari awal, tapi siapa yang akhirnya kita temukan, meski di saat yang salah. Langit mulai meredup, tenda-tenda dibongkar, meja kursi kembali ditumpuk. Tapi luka yang tertinggal di hati kakek Harto dan Lestari, belum bisa dibereskan secepat itu. Rumah Harto sepi, tamu-tamu pulang dengan cerita yang akan mereka simpan seumur hidup. Tapi bagi Harto dan Lestari, ini bukan cerita, ini kenyataan, pahit, memalukan, dan tak bisa dihindari. Lestari duduk sendirian, memegang foto peninggalan ibunya. Untuk pertama kalinya, foto itu terlihat jelas. Wanita dalam foto itu, ibunya, Sri Utami, tersenyum lebar, berdiri di samping seorang pria muda berjas. Namun saat Harto memperhatikannya, ia mengernyit. Wajah pria dalam foto itu, bukan dirinya, itu orang lain. Harto, pelan, "Ini, bukan aku." Lestari terkejut. "Apa? Tapi, ibu bilang, Harto, aku memang kenal Sri Utami, tapi kami aku tidak pernah punya hubungan seperti itu." Lestari mulai gemetar, dunia yang semula ia percaya, bahwa ia anak Harto, bahwa ia batal menikah karena itu, ternyata goyah. Harto sendiri masih syok, ia tak ingin menyangkal, tapi juga tak bisa mengaku atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Sri Utami, lemah, berbisik, "Ayahmu, Harto, pria baik hati, tinggal di desa ini, dia tak pernah tahu tentangmu." Lestari berkata, "Dia bilang Harto, dia sebut namamu, Kek." Harto berkata, "Tapi lihat ini, wajah pria ini bukan aku, ini orang lain, aku bahkan tidak punya jas seperti itu waktu muda." Ratna yang mendengar percakapan itu ikut mendekat, ia menatap foto itu dalam-dalam. Tiba-tiba, matanya membelalak, ia mengambil foto tua keluarga mereka. Dan saat keduanya disandingkan, ternyata wajah pria dalam foto Lestari adalah wajah dari adik kakek Harto, seorang pria bernama Sumarto, yang telah meninggal 20 tahun lalu dan lama tinggal di luar negeri. Ratna berkata, ini Pade Sumarto,
bukan ayah. Dani, berarti Lestari bukan anak ayah, tapi keponakan ayah. Semua terdiam. Lestari lemas. Dunia yang tadinya runtuh karena ia menyangka akan menikahi ayah kandungnya, kini justru menjadi lebih rumit. Ia ternyata bukan anak Harto, melainkan anak dari adik kandung Harto, yang semasa muda sempat menghilang dan tak pernah kembali. Harto, duduk di samping Lestari, kamu bukan anakku, tapi kamu tetap darahku, keponakanku. Tapi lebih dari itu, kamu gadis yang hampir memberiku harapan, lalu memberiku kenyataan. Dan sekarang, kamu memberiku keluarga yang belum pernah kupunya. Lestari menangis, tak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, seorang pria parubaya datang ke desa. Ia adalah teman lama Sumarto, yang membawa surat wasiat yang sempat dititipkan pada dirinya, ditulis oleh Sumarto sebelum meninggal. Dalam surat itu, Sumarto menulis bahwa ia memang memiliki anak perempuan dari Sri Utami, tapi tidak pernah bisa menemui mereka karena tekanan keluarga dan penyakitnya. Ia menyebut bahwa jika anaknya mencari Harto, itu karena Harto adalah satu-satunya keluarga yang ia percaya bisa menjaga anaknya dengan baik. Pernikahan itu batal, tapi bukan karena dosa, melainkan karena kebingungan antara cinta dan darah. Mereka akhirnya menemukan kebenaran, tapi kebenaran kadang datang setelah air mata, setelah prasangka, dan setelah nyaris melangkah ke jurang yang salah. Kini, Lestari tinggal bersama Harto, bukan sebagai istri, bukan juga sebagai anak, tapi sebagai keluarga, satu kata yang dulunya mereka tidak miliki, dan kini menjadi tempat pulang. Waktu berlalu, tenda pernikahan telah lama dibongkar, janur sudah menguning dan menjadi pupuk tanah, tapi cerita ini tidak hilang begitu saja. Di desa kecil itu, orang-orang masih membicarakan hari di mana sebuah pernikahan batal, bukan karena pengantin kabur, bukan karena uang atau restu, tapi karena kebenaran yang datang terlalu lambat. Kakek Harto kembali menjalani hari-harinya. Tidak sebagai pengantin, tapi sebagai seorang lelaki tua yang kini tidak lagi sendirian. Lestari tinggal bersamanya, bukan sebagai istri, bukan juga sebagai anak, tapi lebih dari itu, seseorang yang memberi arti pada sisa hidupnya yang panjang dan sepi. Waktu muda, aku pernah kehilangan seseorang yang tak sempat aku jaga. Di usia tua, aku hampir mencintai seseorang yang tak seharusnya kujadikan istri. Tapi akhirnya, Tuhan memberiku seseorang untuk kujaga, tanpa harus memiliki. Kini, di dinding rumah tua itu, terpajang dua foto, satu milik Sumarto dan Sri Utami, dan satu lagi, foto pernikahan yang tak pernah terjadi. Bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang, bahwa cinta tak selalu berujung pada kepemilikan, dan keluarga tak selalu harus melalui darah. Lestari, kalau waktu bisa diulang, kakek mau tetap nikah sama aku. Harto tersenyum, kalau waktu bisa diulang, aku mau bilang dari awal, jangan nanggung-nanggung datang nyari keluarga, langsung masuk aja. Pernikahan itu nggak penting, tapi kamu penting. Lestari tertawa kecil, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Cerita ini memang tidak berakhir di pelaminan, tidak ada pesta, tidak ada cincin. Tapi ada pelukan, ada kejujuran, ada luka yang diobati bersama. Dan di zaman ketika semua orang sibuk mencari cinta dalam bentuk yang sempurna, mereka berdua menemukan arti cinta dalam bentuk yang paling manusiawi, penerimaan. Sekarang, Lestari mengajar anak-anak desa, ia memilih tinggal di sana, membantu warga, menjaga kebun kecil milik Harto, dan membiarkan waktu berjalan tanpa tekanan. Tak ada lagi rencana pernikahan, tapi ada banyak rencana hidup. Bukan hidup bersama sebagai suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang dipertemukan oleh rahasia, dan disatukan oleh pengampunan. Terkadang, cerita paling indah bukanlah yang berakhir dengan, dan mereka hidup bahagia selamanya, tapi cerita yang berakhir dengan, mereka tidak bahagia seperti yang direncanakan, tapi mereka akhirnya tenang, dan mungkin, tenang itu jauh lebih baik daripada bahagia yang dibangun dari kebohongan. Tak semua cinta harus dimiliki, tak semua luka harus dihindari, tapi semua kebenaran layak diterima.